mengungkapkan kata-kata. Dengan beribu cara-cara kau selalu membuatku bahagia. Kau adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan. Yang benar-benar ku inginkan hanyalah kau untuk selalu di sini, ada untukku. Bukan kau tuh menjadi pilihanku, menjadi yang terindah dalam. Lawang Sewu memiliki sejarah yang menarik. Arti Lawang Sewu dalam bahasa Jawa berarti 1000 pintu. Arti ini mengacu pada jumlah pintu dan jendela pada bangunan Lawang Sewu. Namun nyatanya jumlah pintu dan jendela pada Lawang Sewu tidaklah berjumlah 1000, namun cukup banyak. Mitosnya, banyaknya pintu dan jendela pada bangunan Lawang Sewu merupakan simbol keamanan dari bangunan Lawang Sewu. Konon, selama masa penjajahan Belanda, Lawang Sewu digunakan sebagai pusat administrasi perkereta-apian. Setelah kemerdekaan Indonesia, bangunan ini tetap digunakan untuk berbagai tujuan termasuk sebagai kantor pemerintahan lokal. Namun, selama periode tertentu, bangunan ini juga digunakan sebagai tempat penahanan oleh pemerintah Indonesia. Saat ini, Lawang Sewu telah menjadi salah satu ikon bersejarah di Semarang, Jawa Tengah, dan telah diubah menjadi museum yang terbuka untuk umum. Lawang Sewu didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada abad ke-20 awal sebagai kantor administrasi untuk Nederlands Indisch Spoor Maatschappij atau NIS atau Perusahaan Kereta Api Hindia Belanda. Lawang Sewu didirikan pada tahun 1904 dan terus mengalami perkembangan hingga pembangunan berakhir pada tahun 1918. Lawang Sewu dirancang oleh Insinyur P. de Riau, namun mengalami penundaan proses konstruksinya hingga tahun 1903. Pembangunan kemudian dilanjutkan kembali oleh Profesor J. Kleinhammer, B.J. Ouddak, dan asistennya C.G. Citeron. Nah, seperti yang udah kita sampaikan di awal, bahwa tujuan pembangunan Lawang Sewu awalnya adalah sebagai kantor pusat perusahaan kereta api. Fungsi utama bangunan ini adalah sebagai kantor administrasi dan operasional perusahaan kereta api tersebut. Selain itu, Lawang Sewu juga memiliki tujuan lain, sebagai stasiun kereta api dan fasilitas perawatan kereta. Namun, seiring berjalannya waktu, peran dan tujuan bangunan ini telah berubah. Setelah Indonesia merdeka, Lawang Sewu tetap digunakan sebagai kantor pemerintah daerah. Saat ini, Lawang Sewu telah menjadi salah satu objek wisata bersejarah yang terkenal di Semarang. Tujuan utama pembangunan Lawang Sewu saat ini adalah untuk melestarikan warisan budaya dan sejarah bangunan ini, serta sebagai tujuan wisata yang menarik bagi pengunjung yang ingin mengenal sejarah dan arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Ya, bangunan Gedung Lawang Sewu ini seperti bangunan Eropa, Pak ya. Ya. Dan ini yang bangun juga orang-orang Belanda semua arsitekturnya. Untuk pekerjanya orang Indonesia. Seperti itu. Terus kenapa kok lawangnya bisa 1000 dan itu bangunnya gimana, Pak? Namanya katakan Lawang Sewu itu karena banyaknya pintu dan untuk mempermudah cara mereka bekerja. Seperti itu. Yang selalu ada di saat pagi membuka mata. Oh, izinkan aku memilikimu, mengasihimu, menjagamu, menyayangimu, Sarah, ada nggak sih peristiwa unik di Lawang Sewu ini? Ada dong pastinya. Apaan tuh? Yang pertama, ada jumlah pintu dan jendela. Walaupun disebut Lawang Sewu, tetapi jumlah pintu dan jendela tidak lebih dari 1000, tetapi sangatlah banyak. Yang kedua, tangga spiral.
Lawang Sewu memiliki tangga spiral yang cukup unik dan menjadi satu ciri khas. Tangga ini memanjang dari lantai bawah ke lantai atas. Ketiga, ruang bawah tanah. Lawang Sewu memiliki ruang bawah tanah yang digunakan sebagai tempat penyimpanan dan menjadi penjara pada masa pendudukan Jepang. Selain itu, ruang bawah tanah juga memiliki cerita misteri dan menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Yang keempat, Lawang Sewu juga memiliki reputasi sebagai tempat yang angker. Banyak cerita mengenai aktivitas supranatural dan hantu-hantu yang beredar di sekitar bangunan ini. Yang terakhir, Lawang Sewu memiliki sejarah penting sebagai saksi bisu di era kolonial Belanda dan perjuangan Indonesia untuk merdeka. Selanjutnya, apa aja sih manfaat dan fungsi dari bangunan Lawang Sewu di masa sekarang? Fungsi yang pertama yaitu bangunan Lawang Sewu sebagai tempat wisata sejarah dan budaya. Banyak pengunjung yang tertarik akan sejarah dan arsitektur kolonial Belanda di bangunan Lawang Sewu. Fungsi yang kedua yaitu sebagai tempat pameran dan acara kultural. Terkadang Lawang Sewu digunakan sebagai tempat acara pameran budaya, konser, dan pertunjukan lainnya. Fungsi yang ketiga untuk pendidikan dan penelitian. Beberapa bagian dari Lawang Sewu digunakan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian. Beberapa institusi pendidikan atau penelitian mungkin menggunakan bangunan ini sebagai studi sejarah atau pusat informasi wisata. Sebagai pusat informasi wisata, pengunjung dapat mengetahui informasi tentang sejarah bangunan dan di sekitarnya. Yang kelima adalah pelestarian warisan budaya. Fungsi penting dari Lawang Sewu adalah untuk pelestarian warisan budaya. Bangunan ini dijaga dan dipelihara untuk memastikan bahwa nilai-nilai sejarah dan budayanya dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Yang pertama adalah sebagai pariwisata. Pariwisata dalam membentuk ekonomi di masyarakat wilayah Semarang dan juga berkontribusi dengan industri pariwisata. Yang kedua adalah pelestarian budaya. Dengan kita menjaga Lawang Sewu ini, kita mempertahankan hubungan dengan kolonial Belanda dan juga menjaga sejarah yang ada di Indonesia. Pengembangan lokal. Dengan banyaknya wisatawan yang ada di Lawang Sewu ini, bisnis-bisnis di sekitar seperti restoran, hotel, dan lain-lain dapat berkembang bisnisnya. Yang keempat yaitu sebagai sumber inspirasi. Lawang Sewu dapat menjadi sumber inspirasi bagi seniman, desainer, dan arsitek. Gaya arsitektur dan sejarah Lawang Sewu dapat mempengaruhi kreativitas pada berbagai bidang seperti seni dan bidang desain. Yang terakhir, Lawang Sewu menjadi bagian penting dari identitas Semarang. Ini adalah ikon kota yang dikenal luas dan memiliki simbolis yang kuat bagi masyarakat setempat. Jadi pilihanku.